Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tapi konflik Rusia-Ukraina, PBB terkesan begitu sigap dan garang dalam menghukum Rusia. Namun saat Palestina dan Israel kembali bergejolak, PBB seakan enggan menegakkan resolusi yang dikeluarkannya. Ya, itu juga menjadi pertanyaan bagi kami, Eva dan juga pemirsa. Dan berikut akan kami paparkan seperti apa sih bentuk-bentuk perbandingan kecaman dan juga resolusi PBB terhadap antara konflik Rusia dan juga Ukraina serta Palestina dan Israel. Kita akan melihat grafis yang pertama pemirsa, muka dua resolusi PBB terkait konflik antara Rusia, Ukraina dan juga Palestina dan Israel. Di grafis pertama kita akan melihat seperti apa kecaman yang diberikan oleh PBB terhadap konflik antara Rusia dan Ukraina. Ini adalah keputusan dan juga kecaman PBB antara konflik dari Rusia dan Ukraina. Ini ada pada dua tanggal, terjadi di tanggal 2 Maret dan juga 7 April. Kalau kita lihat yang pertama di tanggal 2 Maret 2022, PBB mengutuk keras dengan menuntut Rusia dengan tanpa syarat untuk menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina. Kemudian tanggal 7 April 2022 kemarin, Majelis Umum PBB menangguhkan Rusia dari keanggotaan Dewan HAM PBB atau UNHRC melalui voting. Dari hasil voting kita lihat di grafis ini ada sebanyak 93 negara yang mendukung, 24 negara yang menolak, dan juga 58 negara abstain termasuk Indonesia. Karena kalau kita lihat dari hasil voting ini memang lebih banyak negara yang mendukung. Setelah hasil voting diputuskan, maka Rusia mengumumkan keluar dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC. Nah, di grafis berikutnya bagaimana pandangan ataupun sikap yang diambilkan oleh PBB terhadap konflik yang terjadi antara Israel yang kerap menyerang Palestina. Ini adalah keputusan dan juga kecaman PBB. Kita lihat tanggal 16 April 2022 di mana Sekjen PBB mengutuk atas kejadian kekerasan di Yerusalem yang mengakibatkan lebih dari 150 orang terluka. Kemudian menyerukan para pemimpin politik, agama dan juga masyarakat di semua pihak untuk membantu menenangkan situasi, menghindari penyebaran retorika yang menghasut dan juga berbicara menentang mereka yang berusaha untuk meningkatkan ketegangan. Dan lewat pernyataannya pada tanggal 9 Desember 2021 diklaim bahwa peduli dengan warga Palestina. Namun pemirsa, PBB ini tidak menyadari ada lebih dari 3.000 warga Palestina yang telah dibantai, dilumpuhkan dan juga diusir oleh pasukan. Nah, kita lihat di grafis berikutnya selanjutnya ini terkait keputusan dan juga kecaman PBB ini masih berlanjut di tahun 2020 yang lalu. Kemudian Israel menjadi negara dengan resolusi kecaman terbanyak dari PBB dengan 17 resolusi. Dan ini menyelesaikan masalah pengungsi Palestina dan juga mendesak kedua belah pihak untuk menangani properti pengungsi Palestina dan juga pendapatan mereka dalam negosiasi perdamaian. Dan di grafis berikutnya kita juga akan melihat apa saja atau jumlah korban yang ditimbulkan dari konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Ini pertanggal 17 April 2022 kemarin data yang kami dapatkan, korban jiwa mencapai 2.072 orang, kemudian cedera luka-luka ini mencapai 2.818 orang. Tidak hanya dari pasukan militer saja, namun di dalamnya juga ada warga sipil. Nah, kemudian di grafis berikutnya lagi kita akan melihat seperti apa jumlah korban dari konflik antara Israel dan juga Palestina. Dari tahun 2008 sampai dengan 2022, korban jiwa dari untuk warga Palestina sendiri mencapai 6.014 orang, kemudian warga Israel 265 orang. Kalau ditotalkan 6.279 orang. Kemudian untuk cedera dan juga luka-luka ini angkanya lebih tinggi pemirsa, kalau kita lihat 136.000 lebih ya angkanya, dan juga untuk warga Israel mencapai 5.800. Memang lebih besar warga Palestina di sini kalau kita lihat, sehingga totalnya mencapai 142.216 korban yang ditimbulkan dari jumlah konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Kemudian penyebab sering terjadinya konflik di Masjid Al-Aqsa yang juga terjadi beberapa waktu yang lalu, kalau kita lihat ini penyebabnya karena di tempat ini terdapat ada tempat suci dari 3 agama, di mana di wilayah Masjid Al-Aqsa ini yang saling diperebutkan, yaitu dari Masjid Al-Aqsa ada situs tersuci ketiga dalam Islam. Kemudian di Temple Mount ini adalah salah satu tempat suci bagi orang Yahudi. Kemudian gereja suci Makam Kudus adalah salah satu tempat suci agama Kristen.
Nah, itulah tadi pemaparan terkait seperti apa sikap yang diambil oleh PBB dalam konflik Rusia dan Ukraina dan juga konflik antara Palestina dan juga Israel. Tentu ini yang menjadi pertanyaan, mengapa PBB ini terkesan lebih vokal? Dan juga menjadi pertanyaan dari warganet juga sempat kenapa PBB lebih cenderung vokal begitu pada saat terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina dibanding antara Palestina dan juga Israel yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Baik, Abdi, tentu kita akan bahas hal ini. Tanah Palestina kembali bergejolak, ratusan orang terluka saat bentrok dengan aparat Israel mengusir paksa Muslim Palestina yang sedang beribadah bulan suci Ramadan di kawasan Masjid Al-Aqsa. PBB yang semestinya dapat menengahi dan memberikan sanksi pada Israel seakan tak bertaji. Ya, hal ini berbeda pemirsa saat PBB memberikan sanksi kepada Rusia yang menyerang Ukraina. PBB bersama dengan perangkatnya garang menghukumi Rusia. Lantas mengapa PBB begitu ambigu menghadapi Israel? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual ada Fadra Hamid, pengamat hubungan internasional dari Universitas Dr. Mustopo. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Fadra. Selamat pagi Mas. Baik, salam sehat Mbak Fadra. Salam sehat Mbak Eva. Baik, Mbak Fadra, ini seolah ada dugaan muka dua PBB atau double standard ya, PBB terhadap Israel dan juga terhadap Rusia. Nah, faktor apa yang membuat seolah PBB berbeda sikap atau double standard terhadap Israel dan juga Rusia? Dan ini terkesan pilih kasih ya, Mbak Fadra. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat sikap PBB ini berbeda sekali ya ketika bicara soal konflik Israel-Palestina, kemudian bicara konflik Rusia dengan Ukraina. Kalau saya lihat di sini adalah kita lihat siapa negara-negara pengusul resolusi, negara-negara yang ada di belakang PBB ini. Pertama adalah Dewan Keamanan, kemudian anggota umum. Nah, kalau saya lihat tidak hanya kasusnya Israel dan Palestina, banyak kasus dan dalam pembuatan resolusi dalam fenomena di hubungan internasional di dunia yang memang PBB ini tidak sepenuhnya konsisten begitu. Kalau kita lihat di korban konflik Israel Palestina ini seharusnya pada hari ini sudah selesai begitu ya permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini antara konflik Arab dan Israel. Sedangkan di peristiwa yang baru-baru terjadi ini ya, di bulan Februari antara Ukraina dengan Rusia ini mendapat kecaman yang sangat keras. Saya melihat di sini ada negara-negara yang sangat dominan di dalamnya yang mengatur atau mempunyai pengaruh yang sangat besar ya. Salah satunya adalah Amerika di sana. Tentu perbedaan sikap Amerika ini juga memberikan refleksi yang besar terhadap PBB begitu. Ketika bicara soal Rusia, bicara soal Ukraina, maka kita lihat kepentingan Amerika dan beberapa negara Barat akan terrefleksikan di sana dengan adanya resolusi dan yang begitu keras begitu ya. Ketika bicara soal Israel Palestina, tentu ada unsur Yahudi dan komunitas yang cukup kuat di Amerika di sana. Baik, Mbak Fadra, Anda sampaikan bahwa ada sikap yang tidak konsisten dari PBB dan ada pengaruh Amerika di sini. Mengapa pengaruh Amerika mempengaruhi perbedaan sikap PBB terhadap konflik antara Rusia, Ukraina, dan juga konflik antara Palestina dan juga Israel? Pertama, Amerika Serikat adalah satu dari Dewan Keamanan PBB, 5 negara yang mempunyai peran penting atau pengaruh besar ya setelah Perang Dunia sampai hari ini. Yang kedua adalah besarnya dana donasi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada PBB. Kalau kita lihat ratingnya lebih besar ya, bahkan menempati pada posisi pertama dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara Rusia sendiri yang menempati pada posisi 7. Nah, tentu ini juga akan memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar ya terhadap PBB. Begitu juga dalam pemilihan sekjen PBB, biasanya dipilih dari negara-negara yang bersahabat walaupun dipilih, tapi kalau kita lihat track record dari sekjen PBB adalah negara-negara yang punya atau bisa dipengaruhi oleh Amerika Serikat begitu ya. Nah, saya lihat dalam beberapa keputusan di resolusi di internasional, kepentingan Amerika besar sekali dan selalu terwakili dalam resolusi-resolusi yang dibuat oleh PBB.
Baik. Nah, kepentingan ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan Mbak Fadra, kan harusnya PBB ini memang bersifat artinya benar-benar memberikan resolusi ketika pada saat negara-negara membutuhkannya. Kenapa peran Amerika ini begitu besar? Ada faktor kepentingan yang juga Anda sampaikan. Apakah konflik antara Palestina dan juga teman-teman kita yang ada di Israel, antara konflik Palestina juga dan Israel ini tidak begitu penting? Setidak begitu pentingnya dari ada faktor kepentingan di Rusia dan juga Ukraina? Sama pentingnya saya lihat ya Mas ya, bahkan mungkin karena latennya atau sudah lamanya konflik Israel-Palestina, harusnya ini menjadi agenda utama perdamaian ya, agenda pertama perdamaian di PBB, begitu tugas yang sampai hari ini belum selesai diselesaikan oleh PBB sebagai organisasi internasional yang sifatnya adalah supraya di atas negara-negara. Nah, apakah tidak penting juga Ukraina dengan Rusia? Penting juga, tetapi melihat lamanya dari konflik ini harusnya PBB lebih bisa bersikap garang ya terhadap konflik Israel-Palestina. Mbak Fadra, selain pengaruh Amerika, faktor apa lagi yang membuat PBB tidak garang nih terhadap Israel? Iya, ada beberapa tentunya negara-negara yang sangat, kalau kita lihat setelah Perang Dunia I, komunitas Yahudi ini sangat besar pengaruhnya di beberapa negara Eropa Barat, termasuk satunya adalah Inggris di sana ya. Dana yang cukup membantu setelah Perang Dunia I, bahkan setelah Perang Dunia II yang diberikan oleh Amerika, yang disinyalir adalah juga bantuan yang diberikan dari komunitas Yahudi terhadap Eropa Barat, menjadi sebuah seperti janji sendiri begitu, hutang sendiri negara-negara Eropa Barat terhadap bantuan Amerika Serikat. Sehingga sedikit banyak kalau kita lihat dalam Kongres Amerika Serikat, lobby komunitas Yahudi ini juga sangat besar. Nah, ketika keputusan dalam Kongres dalam Amerika ditentukan yang itu mengusung atau mewakili dari kepentingan Yahudi, maka negara-negara Barat cenderung juga akan mendukung kebijakan dari Amerika Serikat sendiri. Baik, Mbak Fadra, ini beberapa kali saya melihat setiap ada postingan informasi terkait dengan konflik Rusia-Ukraina, ini pasti ada terselip komentar dari warganet, Save Palestine, Save Palestine. Lantas sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh PBB? Seperti apa sikapnya untuk menangani konflik antara Israel dan juga Palestina yang hingga saat ini masih belum kelar juga? Ya, kalau kita lihat sebenarnya seharusnya jika PBB konsisten dalam resolusi dan keinginan cita-citanya mendamaikan dua pihak ini, perbatasan yang dulu sudah ditentukan antara dua wilayah, mana yang menjadi wilayah Israel dan mana yang menjadi wilayah Palestina, harusnya tidak dilanggar. Tetapi kalau kita lihat perkembangan dari 48 sampai hari ini melalui peta yang ada di Israel, bagian dari Palestina ini semakin terhimpit dan semakin sedikit, termasuk jalur Gaza yang seharusnya adalah sebagian juga adalah milik Palestina. Ini dibangun pemukiman yang kita lihat ya 5-7 tahun yang lalu ini sempat ramai karena Israel melakukan penyerangan sampai ke tepi barat Gaza. Nah, ini seharusnya PBB bisa konsisten terhadap keputusannya dan memberikan hukuman yang real begitu kepada Israel atas apa yang dilakukan kepada Palestina bertahun-tahun belakangan ini setelah perjanjian. Baik, hukuman yang real dan juga konsistensi dari PBB kita nantikan ya, Mbak Fadra. Terima kasih pengamat HI Universitas Dr. Mustopo. Terima kasih, Mbak. Sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mbak Fadra. Salam sehat, Mbak Fadra. Sehat.